Bab 821. Dia sedang bertempur dengan seorang kultivator Canayan. Tapi saat ini hilang, jawab biksu itu sebelum melemparkan pandangan cemas melirik ke samping. Meskipun Hosom adalah orang pertama yang bereaksi terhadap hal itu, para segera menyadari gelombang kekuatan yang menakutkan yang datang dari Jonathan juga. Louis melihat ke arah di mana Jonathan berada. Dia menyipitkan matanya dan melihat dengan jelas wajah Jonathan. Menarik, komentarnya sebelum mengambil langkah yang membawanya lebih dari 50 meter dari tempatnya semula. Bagi orang lain, Louis terlihat bergerak lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya bisa membuatnya melintasi puluhan meter. Dalam waktu 3 tarikan napas, Louis telah tiba di sisi Jonathan. Energi fisiknya berantakan, dan energi spiritualnya tersalurkan. Terbalik, apakah dia mencoba untuk menghancurkan dirinya sendiri? Louis mengerutkan alisnya sambil membiarkan indera spiritualnya mencari Aetomoye. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Aetomoye saat ini berteriak kesakitan di dalam tubuh Jonathan. Pada saat itu, meridian dan medan energi Jonathan sudah hancur. Spiritualnya telah menenggelamkan darahnya ke dalam medan energinya. Pada saat itu, medan energi Jonathan seperti sebuah miniatur alam semesta. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tepi medan energi yang biasanya halus sekarang retak. Darah dengan cepat berputar-putar ke dalam pusaran air di tengah-tengah medan energi. Jonathan telah terwujud di dalam medan energinya. Rasanya seolah-olah dia besar. Cukup besar untuk melihat keseluruhan medan energi, tetapi pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah dia cukup kecil untuk berdiri di atas peti mati misterius itu. Ia sedang bertaruh. Peti mati itu jelas-jelas mendambakan kekuatan hidup, yang dimaksud Aetomoye. Jadi Jonathan bingung, mengapa peti mati itu masuk ke dalam tubuh saya? Mengapa ia menyia-nyiakan kekuatan hidupnya untuk membantuku memperbaiki tubuhku? Jika ia membutuhkan tenaga kehidupan, mengapa ia tidak menyerapku saat aku menggali kuburan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikiran Jonathan. Namun, tepat saat dia melawan Aetomoye, dia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Itu karena ia ingin memanfaatkan saya. Dengan menyelamatkanku, ia bisa memanfaatkanku untuk melahap lebih banyak kekuatan hidup. Menyelamatkanku mirip dengan investasi untuk peti mati. Jonathan menduga hanya ada satu alasan bagi peti mati untuk memilihnya dari semua orang. Alasannya adalah prinsip of slaughter milik Jonathan. Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan prinsip of slaughter? Itu adalah pembantaian yang tak berujung. Jonathan, yang bisa memahami prinsip of slaughter, adalah boneka yang peti mati dibutuhkan. Selama Jonathan membunuh seseorang, itu bisa mengambil kekuatan hidup orang itu saat orang itu meninggal. Oleh karena itu, Jonathan menggunakan hidupnya untuk menegaskan spekulasinya. Sosoknya mulai memudar, dan Jonathan tahu bahwa tubuhnya telah hancur. Dalam beberapa detik lagi, sosoknya akan benar-benar hilang karena meridiannya yang hancur. Jika spekulasinya salah, dia akan menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada yang tersisa dari dirinya di dunia ini selain genangan darah. Jonathan lupa waktu saat dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Berdiri di tengah-tengah medan eliksir, dia bisa merasakan gejolak yang kacau dari energi spiritual. Dia sudah berubah menjadi transparan. Boom! Suara ledakan yang menghancurkan bumi membuat Jonathan membuka matanya lebar. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Dan pada detik berikutnya, dia menemukan dirinya merasa segar kembali. Vitalitas dan energi spiritualnya terisi kembali. Semua yang dia saksikan ketika dia melihat ke dalam dirinya sendiri sebelumnya terasa seperti mimpi, jika bukan karena noda darah di layar di hadapannya, dan juga biksu botak berjubah putih di luar, Jonathan akan benar-benar berpikir bahwa dia telah bermimpi. Peti mati itu ikut campur tangan. Jonathan tidak punya waktu untuk mengganggu dirinya sendiri dengan pria botak di luar karena dia segera memeriksa medan energinya. Saat kembali ke dalam medan energinya, Jonathan kemudian menyadari pusaran di dalam medan energinya. Medan energi yang halus sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Saya tahu Anda tidak tega membiarkan saya mati. Jonathan berteriak ke arah peti mati sambil tertawa riuh. Di mana Aetomoye? Apakah Anda melahapnya? Itu adalah kekuatan hidup seorang kultivator yang telah berhasil mencapai alam ilahi. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak akan mengambil kekuatan hidup yang luar biasa seperti itu.
Jonathan hampir saja mengakhiri hidupnya sendiri untuk menguji teorinya. Namun demikian, kelangsungan hidupnya telah menyegarkannya, dan dia merasakan dorongan untuk bersorak dengan keras, tepat saat dia surut dari medan energinya, sebuah gelombang kekuatan menjebaknya di tempatnya. Itu hanya sebentar, tapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun bagi Jonathan. Peti mati mengambang itu semakin besar dan semakin besar di dalam medan energi Jonathan sampai hampir sebesar bukit. Aku akan membunuhmu jika kau melakukan ini lagi, terdengar suara yang tidak bisa Jonathan. Tidak bisa Jonathan gambarkan dengan kata-kata. Seolah-olah suaranya menancap dalam pikiran Jonathan. Tidak ada jenis kelamin atau usia pada suaranya, tetapi pada saat yang sama, suaranya terasa seperti suara dunia. Bab 822. Pakaian dalam. Jonathan terdiam sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Segera setelah itu, dia teringat sesuatu dan dengan cepat melihat ke bawah. Apa-apaan ini? Jonathan berteriak dan menginjak tanah dengan kuat. Segera setelah dia melakukan itu, kerikil dan puing-puing di sekelilingnya melayang ke udara dan mengelilinginya. Ketika Aetomoye menggunakan prinsip untuk mengubur Jonathan sedalam 100 meter, pakaian Jonathan sudah tercabik-cabik. Setelah itu, Jonathan menanggalkan seluruh pakaiannya untuk meningkatkan area kontak tubuhnya saat dia menyerap kabut darah di papan catur ilahi. Dengan kata lain, Jonathan telah telanjang bulat sejak saat itu. Melihat bahwa dia mengenakan setelan ulang tahunnya, Jonathan dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian olahraga dari tempat penyimpanannya dan memakainya. Apa-apaan ini, Hosom, kamu? Mengatakan begitu banyak saat kau terbaring di tanah di luar papan catur ilahi. Kenapa kamu tidak bilang kalau aku telanjang? Saat dipegang, Hosom tidak bisa menahan senyum tak berdaya dan pahit ketika dia mendengar Jonathan menggerutu di balik dinding kerikil dan puing-puing. Mergoldstein, saya hampir mati. Mengapa saya harus peduli jika Anda memiliki pakaian atau tidak? Apakah Anda masih bisa bertarung? Tolong aku. Saat itu juga, kerikil dan puing-puing jatuh ke tanah, dan Jonathan terlihat berdiri di atas tumpukan puing-puing dengan kaki telanjang. Sambil melihat ke arah pria botak berbaju putih, dia tersenyum dan membungkuk. Hai, yang di sana. Mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka masih muda, dan mereka melakukan kesalahan. Aku akan membawa mereka pergi dan mengajari mereka pelajaran atas nama Anda. Dia tertawa kecil dan menambahkan, demi saya, tolong biarkan mereka pergi. Meskipun Jonathan berbicara dengan senyum di wajahnya, biksu berbaju putih itu tetap tidak bergerak sambil menatap Jonathan dengan manik-manik di tangannya. Apa yang dia lakukan? Jonathan bertanya kepada Hosom. Hosom menggelengkan kepalanya dengan lemah dan menjawab, dia berasal dari wilayah barat, jadi dia mungkin tidak mengerti bahasa Canaian. Apakah Anda mengharapkan para penyembah Seboksia untuk belajar bahasa Canaian? Lalu apa yang harus saya lakukan? Jonathan bertanya dengan nada tak berdaya. Aku tidak mungkin langsung melawannya, bukan? Itu tidak sopan. Tiba-tiba, Louis tersenyum dan menggunakan bahasa wilayah barat untuk mengatakan, meskipun aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kau ucapkan, aku tahu kau bukan pemuja Seboksia. Dalam kalau begitu, aku tidak akan melepaskanmu. Engkau harus menyerah. Jonathan mendengar kata-kata itu dan menatap Hosom dengan bingung. Apa yang dia mengoceh tentang apa? Hosom menoleh ke arah Louis dengan lemah sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke arah Jonathan. Dia menyebutmu bodoh. Begitu kata-kata itu terlontar, tatapan dingin berputar di mata Jonathan, dan dia segera menikam dada Louis dengan pedang surga. Namun, Jonathan tertegun dengan apa yang terjadi selanjutnya. Pedang surga menusuk tepat di dadanya, bukan. Mengapa saya tidak merasakan perlawanan apapun di tubuhnya? Itu hanya ilusi. Jonathan kagum, dan lonceng perunggu melayang di atas kepalanya sekali lagi. Hampir secara bersamaan, seberkas cahaya keemasan melintas di punggung Jonathan. Dan dia terlempar ke depan. Masih terpaku di tempat, Louis mengerutkan kening dan melihat tanda di telapak tangan kanannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa simbol ini terlihat sangat mirip dengan sesuatu yang kulihat di teks kuno? Louis bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, Jonathan tidak mendengar kata-kata itu. Selain itu, Louis berbicara dalam bahasa dari wilayah barat. Jonathan tidak akan mengerti Louis bahkan jika dia mendengar kata-kata itu. Setelah menstabilkan tubuhnya, Jonathan berbalik untuk melihat Louis.
Orang ini sangat cepat. Aku menggunakan prinsip of slaughter saat aku menyerang tadi, tapi dia bisa bereaksi lebih cepat daripada aku. Itu bukan kecepatan yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator alam dewa yang bisa memilikinya. Ketika Jonathan melepaskan lonceng perunggu itu, dia samar-samar merasakan aura. Louis memancarkan aura. Tingkat kultivasinya adalah alam dewa fase lanjutan, dan aku mendeteksi prinsip. Kesadaran muncul ketika Jonathan melihat Louis. Sudah jelas bahwa dia juga telah mengetahui konsep prinsip. Apakah itu prinsip of strength? Apakah ada prinsip seperti itu? Jonathan mengerutkan alisnya dan melirik Louis. Jika dia terus bergerak dengan kecepatan, tidak peduli seberapa kuat prinsip of slaughter-ku karena aku tidak akan bisa menyentuhnya. Selama seseorang cukup cepat, tidak ada teknik yang tidak bisa diatasi. Itu adalah konsep yang diketahui oleh semua kultivator di Canaya Tahu. Ini menggambarkan pentingnya kecepatan dan kekuatan. Sekarang, dia memiliki dominasi yang pasti atas saya. Apa yang harus saya lakukan? Jonathan memperhatikan gerakan Louis dengan seksama, dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang aneh. Sejak tadi, kurasa aku bisa merasakan aliran darah di tubuh orang lain. Hanya saja perasaan ini sama dengan indera lain yang baru saja pulih. Selain itu, aku melewatkannya sekarang karena aku terlalu khawatir. Oleh fakta bahwa aku telanjang. Sekarang setelah aku sudah tenang, aku sadar aku bisa merasakan kecepatan darah yang mengalir di tubuh semua orang. Ketika Jonathan memandang Hosom, dia merasa seolah-olah sedang melihat arus lalu lintas yang padat. Hosom memiliki darah yang terkumpul di dadanya, dan darah mengalir ke paru-parunya. Kapan dia mengalami cedera pada paru-parunya lagi? Selain merasa terkejut, Jonathan merasakan hal lain setelah dia sadar kesadarannya. Saya tidak hanya dapat merasakan aliran darah, tetapi saya pikir saya bahkan dapat mengendalikan aliran darah orang lain. Apakah ini prinsip of blood? Tertegun, Jonathan sedikit mengangkat tangan kanannya ke arah biksu di sebelahnya, yang berada di alam Grandmaster. Saat Jonathan membuat gerakan meremas, alam Mahaguru kultivator alam suci ditarik ke arahnya. Ah! Teriak kultivator itu kesakitan. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar. Saat itu juga, kabut darah dalam bentuk manusia keluar dari tubuh kultivator. Gedebuk, sang sadaka alam suci jatuh ke tanah, dan dia tampak pucat, seperti selembar kain. Karena kehilangan banyak darah, mayatnya mengering. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang berkultivasi itu meninggal di tempat. Setelah melihat tubuh tak bernyawa di tanah, kerumunan orang panik dan melarikan diri dari Jonathan. Bab 823. Setelah dia merasakan jumlah prinsip dalam tubuhnya, Jonathan menyeringai. Dia melambaikan tangannya, dan tubuhnya benar-benar diliputi oleh prinsip dari darah. Prinsip itu menekan setiap nafasnya, menyebabkan Louis kehilangan jejak dari dia. Hei, jangan lari. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan mencengkeram Louis. Saat dia berusaha untuk mundur, dia menyadari bahwa tubuhnya membeku. Rasanya seolah-olah semua darah di tubuhnya berhenti mengalir. Jonathan melangkah maju dan menutup jarak lebih dari 10 meter dan seketika muncul di depan Louis. Di sana, dia mengulurkan dan mengayunkan lengan kanannya dengan mengancam. Ark, diiringi dengan jeritan kesakitan, kabut darah meledak dari wajah Louis. Di saat yang sama, dia mengalirkan darahnya lagi dengan menyalurkan prinsip melalui tubuhnya. Dia menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali lebih dari 10 meter jauhnya. Vitalitas Louis mulai pulih, sesuatu yang tidak luput dari perhatian Jonathan. Pemberitahuan, tampaknya dia pasti tahu beberapa teknik rahasia atau memiliki beberapa obat yang ampuh. Jonathan menoleh ke arah kelompok pembudidaya yang telah mengikat Hosom. Bunuh dia, Louis menggelegar dari kejauhan. Saat para biksu di samping Hosom hendak menyerang, Jonathan melepaskan prinsip of blood dan menyelimuti 20 musuh Grandmaster Realm di dalamnya. Tuan peti mati, saatnya makan. Jonathan mencibir. Tangan kanannya berubah menjadi cakar tajam sambil melakukan gerakan menarik di udara. Pop, 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 seperti gelembung sabun yang meledak, para pembudidaya larut dalam kabut darah. Dan berkumpul di tangannya. Di atas reruntuhan, kabut darah dari lebih dari 20 orang berputar di langit sebelum menjadi padat dan jatuh ke telapak tangan Jonathan. Setelah Jonathan menyerap semua kekuatan hidup mereka, kabut darah yang sebelumnya memenuhi udara yang sebelumnya memenuhi udara berubah menjadi keropeng merah tua sebesar bola basket.
Dia berjalan ke sisi Hosom dan meletakkan tangannya di bahu Hosom. Pak, saya sadar betapa tidak sopannya saya sebelumnya, tapi saya masih naif saat itu. Saat itu, saya berjanji untuk mengakui Anda sebagai atasan saya dan berjanji kesetiaan saya kepada Anda. Selama ini, Jonathan dan Hosom hanya memanfaatkan satu sama lain dan tidak benar-benar memiliki ikatan apapun. Hosom, takut Jonathan akan mengubahnya menjadi kabut darah, memohon belas kasihan tanpa ragu-ragu. Saat dia memohon, Jonathan melepaskan aliran kekuatan hidup murni dari tangannya. Meskipun Hosom tampak terluka parah, luka-lukanya sebagian besar eksternal. Yang diperlukan hanyalah sedikit tenaga kehidupan untuk membantunya pulih. Dalam sekejap mata, dia sudah pulih seperti baru. Dada kirinya yang runtuh telah pulih, sementara luka-luka di tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Hosom mengelus dadanya dan memuntahkan segumpal darah hitam. Pak, Anda luar biasa. Apa yang kau lakukan? Aku sangat terpesona dengan teknik Anda ini. Terpesona. Jonathan menatap Hosom dengan tatapan pasrah. Aku terkejut kamu bahkan tahu cara mengumpat seperti orang Canayan. Kamu orang asing sialan. Pak, itu tidak akurat. Saya memiliki kartu identitas Canayan. Yang asli, sebenarnya. Sebenarnya, kata Hosom dengan sombong. Sebagai seorang pencuri profesional, ia memiliki banyak identitas dari seluruh dunia. Jonathan menarik Prima ke sisinya. Dengan tepukan lembut, dia melepaskan pengekangan di dalam tubuh Prima dengan prinsip of blood. Kalau begitu, siapa namamu dalam bahasa Canayan? Namaku Ger. Hosom berhenti di tengah kalimat dan menatap Jonathan dengan tatapan kaget. Pak, bagi Anda, saya akan selalu menjadi bawahan setia Anda, Hosom Hoffman. Ger. Graham, Grundy, lupakan saja, tidak peduli apa yang Anda sebut sendiri karena itu palsu. Jonathan menggelengkan kepalanya, saya kira kita tidak akan pernah bertemu satu sama lain lagi setelah ini. Jonathan melihat gelombang kejut di atas patung seboksia. Rasa haus akan pertempuran mulai muncul di dalam dirinya. Hosom, sejak takdir mempertemukan kita di Misona, aku telah melindungimu. Anda dan menyelamatkan hidup Anda 3 kali. Dan sekarang, aku akan mengirimmu dan Prima pergi. Dengan kemampuanmu, menyembunyikan identitasmu seharusnya mudah. Mengingat status khusus Prima, kalian berdua lebih baik pergi sejauh mungkin dari sini sebisa mungkin. Jangan pernah mengungkapkan identitas kalian sebagai kultivator lagi. Musuh mungkin akan menggunakan kakek Prima sebagai jaminan. Jika kau mencoba untuk menyelamatkannya, kau mungkin tidak bisa melarikan diri. Tapi keputusan itu ada di tanganmu. Di sini. Jonathan menghela napas. Pergilah sekarang. Disinilah takdir kita berbeda. Saat Jonathan berbicara, dia berjalan menuju ke tengah medan perang. Pak, Hosom menatap Jonathan dengan tatapan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah pertempuran antara dua Raja Dewa, demi Tuhan. Dewa Raja, Jonathan terkekeh sebagai tanggapan. Satu-satunya perbedaan antara aku dan Raja Dewa adalah kemampuan untuk menggunakan prinsip dalam bentuk yang lengkap. Sekarang karena aku bisa menggunakan prinsip of blood, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengujinya. Diriku sendiri melawan kedua orang tua itu. Karena aku telah mencapai hambatan dalam kemajuan saya mungkin belajar sesuatu yang baru dalam pertarungan saya dengan mereka. Bab 824 sebuah telapak tangan raksasa kemudian terbentuk di langit. Seperti pemukul lalat, telapak tangan itu menamparkan menara di bawah Jonathan menjadi dua. Retak, boom, tubuh Jonathan terlempar ke samping sebelum berubah menjadi bayangan dan menabrak ke dalam reruntuhan. Ketika Hosom melihat debu yang telah ditendang dari jauh, dia menggaruk hidungnya dengan canggung. Pada saat yang sama, Prima menatapnya dengan penuh perhatian. Hosom, itu adalah pukulan yang menghancurkan. Haruskah kita memeriksa apakah Tuan Goldstein baik-baik saja? Benar, itu bukan ide yang bagus. Hosom menatap kosong ke arah di mana Jonathan jatuh. Mengingat bagaimana antiklimatiknya, kita akan mempermalukan Tuan Goldstein jika kita pergi sekarang. Terlepas dari kata-kata mereka, Hosom dan Prima bergegas menuju lokasi Jonathan jatuh. Ketika mereka tiba di reruntuhan, mereka disambut oleh kawah besar yang dengan lebar lebih dari 20 meter. Tepat di tengah-tengahnya, Jonathan yang mengalami cacat fisik sedang batuk darah sambil dengan susah payah memanjat kembali ke kakinya. Pak, apakah Anda baik-baik saja?
Hosom bertanya. Sambil memegang kaki kanannya dengan kedua tangannya, Jonathan dengan paksa menariknya kembali ke tempatnya. Dari dagingnya yang terbuka, serpihan-serpihan tulang yang hancur berjatuhan ke tanah. Meskipun demikian, tulang-tulang baru dengan cepat tumbuh di bagian yang patah untuk menyatukan kakinya kembali bersama-sama. Sepertinya saya masih bukan tandingan mereka. Dengan muram menyaksikan dua kultivator alam ilahi terlibat dalam pertempuran, Jonathan merasakan dingin di tulang punggungnya dari cukuran dekat tadi. Untungnya baginya, keduanya adalah musuh bebuyutan. Ketika Kenado menyerang Jonathan, Damoyed mengambil kesempatan untuk menyerang Kenado. Satu-satunya alasan mengapa keduanya tidak memperhatikan Jonathan adalah karena mereka sibuk oleh pertempuran mereka sendiri yang menakutkan. Jika tidak, Jonathan akan dihancurkan jika dia melawan mereka secara individual. Ketika Kenado menghancurkan tubuh Jonathan sebelumnya, ia mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alam semesta, menyebabkan prinsip surgawi menyadari bahwa Jonathan memiliki prinsip darah yang bukan miliknya. Pada saat itu, prinsip of blood mulai mengalir menjauhi Jonathan, membuatnya merasa seolah-olah dia secara bertahap melupakan sesuatu yang dia belajar. Meskipun dia dapat dengan jelas memahaminya beberapa saat yang lalu, prinsip sekarang tidak lain hanyalah kabur. Kejelasan yang sebelumnya ada di sana tidak dapat ditemukan. Batuk. Setelah kembali berdiri, Jonathan membersihkan pasir dari tubuhnya. Ini adalah hari keberuntungan mereka, saya tidak melawan mereka hari ini. Ayo kita pergi. Saat dia berbicara, Jonathan telah memanjat keluar dari kawah dengan menopang dirinya sendiri di atas pundak teman-temannya. Namun, sekelompok pembudidaya seboksi asem, dengan Louis sebagai pemimpinnya, telah mengepung mereka bertiga saat itu juga. Tidak lama setelah ketiganya menenangkan diri, sekelompok pria lain masuk. Mereka tidak lain adalah orang-orang dari agama Damos. Ketika dua kelompok bertempur sebelumnya, ada total 17 pembudidaya alam dewa. Pembudidaya alam dewa, tapi sekarang, hanya ada 10 yang tersisa, termasuk Louis. Tubuh orang-orang ini penuh dengan luka, sementara senjata mereka tercemar dengan darah. Setiap orang dari mereka tampak seperti malaikat maut sendiri. Meskipun ke-10 orang itu tampaknya memiliki garis yang jelas di antara mereka, mereka semua mengincar Jonathan. Tuan Goldstein, mereka sepertinya tidak ingin membiarkan kita pergi, kata Hosom sambil menghela napas mendesah. Sial, temboknya sudah runtuh, tapi kita tetap tidak bisa keluar. Hosom bukan satu-satunya yang merasa putus asa. Bahkan Jonathan pun mulai khawatir dengan situasi ini. Pertempuran beruntun di dalam kuil bazar telah memakan korban. Damoyed dan Kenado mungkin masih terlibat dalam pertempuran brutal, tetapi mereka akan berhenti cepat atau lambat. Saat itu terjadi, kesempatan mereka untuk melarikan diri akan menyempit secara dramatis. Saat mencoba mengakses prinsip of blood di dalam tubuhnya, Jonathan mengerutkan alisnya. Prinsip surgawi hampir saja mengambil semua prinsip darah darinya dalam sekejap mata. Pada saat itu, tidak mungkin dia bisa menggunakan prinsip of blood untuk mengalahkan Louis. Mereka ada di sini untuk saya. Dengan sedikit memutar tubuhnya, Jonathan melempar Hosom dan Prima keluar dari perimeter seolah-olah dia melempar bola jauh. Seperti yang sudah diduga, Louis tidak menghentikan keduanya untuk melarikan diri. Pak, saat Hosom mendarat, ia berbalik tanpa ragu, berharap untuk mendukung Jonathan. Namun, dia merasakan darah yang mengalir di tubuhnya membeku tiba-tiba. Jonathan telah menggunakan sisa prinsip of blood untuk mengendalikan tubuh Hosom. Saya menghargai pemikiran itu, tetapi Anda hanya akan menghalangi. Sama seperti bagaimana melawan para raja dewa di luar jangkauanku, kau tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertempuran ini. Sekarang, pergilah. Setelah memanggil pedang surga dengan jentikan pergelangan tangannya, dia kemudian menelannya dengan prinsip. Setelah itu, dia melepaskan prinsip of blood dari tubuhnya lagi. Kombinasi ini adalah pilihan utamanya untuk bertarung. Dia ingin menggunakan prinsip of blood terakhirnya untuk mengalahkan pembudidaya alam dewa di depannya. Bagaimanapun juga, mengerahkan seluruh kemampuannya adalah satu-satunya cara untuk menghabisi Louis, yang merupakan ancaman terbesar baginya karena kepemilikannya atas prinsip. Saat Jonathan melepaskan gelombang kejut aneh dari tubuhnya, para pejuang alam dewa tiba-tiba membeku. Memanfaatkan kesempatan itu, Jonathan muncul tepat di belakang Louis. Pertarungan antara para pejuang yang kuat biasanya diputuskan dalam sekejap. Bab 825. Puff.
Jonathan memuntahkan seteguk darah. Luka pedang di tubuhnya sudah sembuh total. Lokasi luka tusukannya seharusnya cukup untuk membunuh yang lain, tapi Jonathan telah bangkit kembali dalam waktu beberapa menit. Tidak ada yang tahu bagaimana Jonathan bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Kedua Raja Dewa, yang seharusnya berkonsentrasi pada pertarungan, harus menjelaskan kepada anak buah mereka mengapa Jonathan masih hidup. Jonathan, prinsip of blood telah hilang. Tidak ada jalan keluar untukmu. Louis berteriak kepada Jonathan dalam bahasa wilayah barat. Jonathan mengayunkan pedang surga. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Dia bilang kau tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara yang jelas terdengar dari balik kerumunan. Semua orang berbalik, mencari sumber suara itu. Jonathan menatap si pembicara dengan bingung. Pembicara itu tinggi dengan tubuh yang ramping dan proporsional dan wajah yang tajam. Wajah bersudut tajam dengan rambut pirang yang khas. Itu adalah Blaze yang Jonathan yang ditemui di Springwind. Apa yang kamu lakukan di sini? Jonathan bertanya, menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Blaze ingin meluncurkan perang suci dan menaklukkan seluruh dunia. Dia ingin menjadi salah satu dari 4 ksatria dalam perang suci. Jonathan melihatnya sebagai musuh, bukan teman. Pada saat itu, dia tidak tahu mengapa Blaze muncul secara tiba-tiba. Jonathan mengeluarkan lonceng perunggu sambil menatap Blaze dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin ikut bersenang-senang, jawab Blaze sambil menyeringai licik. Aku sudah di pesawat keluar dari sini, tapi kemudian aku melihat keributan dari udara, dan aku melompat dari pesawat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa-apaan ini? Jonathan menatap tanpa berkata-kata ke arah Blaze. Pesawat itu berada di ketinggian di langit, dan dia berbicara tentang melompat dari udara dengan santai. Jika kau tidak memiliki senjata spiritual, aku pasti sudah lama membunuhmu. Waktu yang lalu, Anda bast Asteris Earth. Kamu bercanda, kan? Jonathan menunjuk dengan nada menuduh ke arah Blaze. Aku akan membayarmu 1 miliar untuk setiap orang yang kau bunuh di sini. Sedangkan untuk yang berbaju putih, aku akan membayar kalian masing-masing 55 miliar masing-masing. Apa kau menerima pekerjaan ini? Blaze bukan sembarang pembunuh, tapi pembunuh terbaik. Dia tidak pernah sekalipun tidak pernah meleset dari targetnya. Karena dia tiba-tiba muncul, Jonathan akan menjadi orang yang bodoh jika tidak meminta bantuannya. 5 miliar. Blaze mengeluarkan belatinya. Aku bodoh jika menolak tawaran itu. Tawaran seperti itu, tapi aku punya satu syarat. Tidak, aku tidak akan menjadi salah satu ksatria. Jonathan membalas sambil menyeringai. Jonathan tidak ingin menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memulai perang dunia. Bahkan jika seseorang tidak peduli dengan nyawa yang akan hilang, perang akan tetap ada di hati nurani Jonathan. Baiklah, Blaze setuju, dengan santai memutar belatinya di udara. Kalau begitu aku akan mempertimbangkan ini bantuan untukmu. Kau berhutang budi padaku. Jangan khawatir, aku tahu aturanmu di-upload. Aku hanya akan membunuh seperlunya. Jonathan mengangguk mendengar kata-kata Blaze. Setuju. Saat mereka berdua berbicara, anak buah Damoyed juga berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka semua berdiri dalam posisi bertahan dan menatap Blaze. Mereka bisa menebak bahwa kesepakatan telah dibuat antara Jonathan dan Blaze. Salah satunya adalah Asura, dan yang lainnya adalah pembunuh bayaran. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak takut ketika dua pembudidaya top telah setuju untuk bekerja sama? Kelima orang Seboxiasem tidak bisa memahami bahasa Canayan. Namun, mereka juga menatap Jonathan dan Blaze dengan curiga saat bertukar kata di antara mereka. Louis melirik ke arah Blaze. Anda, Tuan, tolong tinggalkan kuil bazar. Jika tidak, kami tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Blaze menoleh pada Louis dan berkata dalam bahasa wilayah barat, sungguh kebetulan sekali. Aku juga ingin membunuhmu. Tapi pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Aku adalah seorang pembunuh dengan kode nama Blaze. Blaze. Para penyembah Seboxia tertegun ketika mendengar nama Blaze. Louis, yang merupakan orang pertama yang bereaksi, melangkah pergi dan menghilang dari mata orang banyak. Blaze juga menghilang. Tidak ada yang melihat bayangan kedua pria itu. Saat itu, sebuah lengan melingkari pundak Jonathan dan menyentakkannya ke belakang. Kepala Jonathan berputar karena kekuatan itu. Pada saat berikutnya, dia sudah berada jauh dari tempatnya berdiri. Di lokasi pertempuran,
Louis berjalan tertatih-tatih ke depan dengan goyah. Aku menikamnya tepat di jantungnya. Dia akan segera mati, Blaze berkata selanjutnya. Ke telinga Jonathan, tangan kanannya gemetar. Jonathan melirik ke arah lengan kanan Blaze. Sebuah belati kecil telah menusuk lengan-lengannya. Ada luka lain yang panjang dan dalam di bahunya. Dia terlalu cepat. Jika aku tidak mengangkat tanganku untuk menangkis serangannya barusan, aku mungkin yang akan mati. Kata Blaze dalam penjelasannya. Si pembunuh top terdengar sedikit terguncang. Pada saat itu, Louis belum menguasai prinsipnya. Jika apa yang dikatakan Blaze benar, maka Louis memiliki potensi untuk menjadi kultivator tertinggi di seluruh dunia. Pertarungan yang sangat sengit. Blaze hanya berhasil keluar sebagai pemenang karena naluri pembunuhnya. Louis terjatuh ke tanah. Auranya memudar dengan cepat. Semua orang menatap Blaze dan Jonathan dengan ngeri. Bab 826. Blaze menghela nafas tak berdaya saat melihat ekspresi serius di wajah Jonathan. Mungkin kau harus membiarkan hal itu terjadi. Jonathan menatap Blaze sambil memutar-mutar jari-jarinya di udara, menyebabkan jimat menyebar di depan mereka. Dia membuang darah binatang iblis yang digunakan untuk menarik jimat dan bertanya, jawab saja pertanyaanku. Bisakah kamu membuka portal atau tidak? Menyadari bahwa Blaze masih ragu-ragu, Jonathan memindahkan darah binatang iblis itu darah ke arah jimat. Sial, wajah Blaze dipenuhi dengan ketakutan saat dia merasakan energi spiritual fluktuasi dari jimat-jimat itu. Dia menunjuk ke arah tempat di depan Damoyed dan Kenado dan membuat berpose aneh dengan tangan kirinya. Hal berikutnya yang Jonathan tahu, sebuah portal telah muncul di depannya dan memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat yang berasal dari dunia ini. Apakah dia sedang mentransfer energi spiritual dari langit sampai ke sini? Jonathan tersentak dari lamunannya ketika Blaze berteriak dengan marah padanya, untuk apa kau menatapku? Lemparkan mereka ke dalam. Jonathan dengan cepat meremas ratusan jimat itu menjadi bola dan melemparkannya ke tempat itu. Sedetik kemudian, sebuah bola api besar dengan radius sekitar puluhan meter muncul di langit di atas. Gelombang kejut dari ledakan itu begitu kuat sehingga membuat Damoyed dan Kenado terbang seketika. Saya tahu perubahan kuantitatif bisa menyebabkan perubahan kualitatif. Jonathan bersorak ketika melihat apa yang terjadi pada mereka. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Jonathan ketika Kenado, yang berdiri di atas patung Seboxia, mengarahkan tangannya ke arah mereka. Damoyed, yang berada di menara di dekatnya, juga menatap mereka. Meskipun mereka tidak memiliki spatial prinsip, mereka memiliki alam dewa tingkat kultivasi dan dapat dengan mudah menentukan lokasi Jonathan dan Blaze. Melalui deteksi prinsip mereka, beberapa detik kemudian, seberkas petir berwarna ungu dengan diameter sekitar 50 cm menuju ke arah mereka. Tepat di sebelahnya ada bilah angin yang tampaknya menembus ruang dan waktu saat terbang ke arah mereka. Serangan itu dipenuhi dengan prinsip, jadi jika terkena salah satu dari keduanya bias dengan mudah membuat mereka terbunuh. Lari, Blaze berteriak sambil memegang bahu Jonathan dan menariknya menjauh dari serangan yang akan datang. Sedetik kemudian, mereka berdua berdiri di atap hotel di dekatnya. Kemana? Kata sebuah suara yang menggelegar dari langit di atas saat puluhan petir berwarna ungu terbang ke arah mereka. Sial, Blaze memanggil sebuah bola hitam dan menekan kedua telapak tangannya untuk membuat formasi yang mengubah ruang. Sinar petir ungu menghilang saat bersentuhan dengan formasi itu, hanya untuk muncul kembali ratusan meter jauhnya ke arah yang berbeda. Setidaknya 6 atau 7 dari berkas petir itu terputus di udara sebelum diarahkan oleh spatial prinsip milik Blaze ke arah berkas petir lainnya. Menyebabkan mereka saling membatalkan satu sama lain. Menurut catatan kuno, prinsip yang digunakan orang pada umumnya lebih lemah dari yang alami. Sebagai contoh, prinsip of speed dan prinsip of strength berfungsi untuk meningkatkan aspek tertentu dari tubuh pengguna. Prinsip alami seperti prinsip of thunder dan prinsip of wind dari Kenado of Wind, bagaimanapun, memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan alam. Yang berada di puncak dari 3000 prinsip adalah mereka yang bias memanipulasi ruang, waktu, cahaya, dan kegelapan. Catatan teknik naga suci kuno tidak menjelaskan secara rinci tentang para prinsip itu. Individu yang menciptakan metode kultivasi tersebut mempraktekkan prinsip pembantaian, yang bertentangan dengan aturan alam, jadi mereka tidak bisa belajar lebih banyak tentang prinsip lainnya. Itu adalah batasan untuk prinsip. Namun,
Jonathan telah mengetahui arti sebenarnya di balik prinsip tertinggi hari itu. Saat pertama kali menyaksikan spatial prinsip, dia mengira itu tidak lebih dari sekedar kemampuan teleportasi. Melihat penerapan spatial prinsip oleh Blaze adalah hal yang membantunya sepenuhnya. Memahami cara kerjanya, ia menciptakan sebuah portal yang dapat mengarah kemana saja di dunia. Seandainya Blaze sepenuhnya menguasai spatial prinsip alih-alih mengandalkan spiritual harta karun, dia bisa membalas serangan dengan membuka dua portal, satu di depan dan satu di belakang, satu di depannya dan satu di belakang penyerang. Hal itu akan membuat serangan tersebut mengenai si penyerang dari belakang. Hoa, aku tidak tahu kamu bisa menggunakan harta spiritualmu seperti itu. Jonathan berseru dengan penuh semangat. Dia berbalik untuk melihat Blaze ketika dia tidak mendengar jawaban, hanya untuk melihat jejak petir ungu yang terbentuk di tubuh Blaze. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Sekeliling kita disegel oleh prinsip, dan spatial prinsipku tidak bisa merasakan apapun di luar radius 100 meter. Blaze berteriak dengan gigi terkatup rapat. Jonathan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Saat dia menatap ke arah ungu yang saling berbenturan satu sama lain, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang mereka bawa. Bab 827. Mendukung Blaze, Jonathan melirik ke arah dua orang tua itu. Mendukung Blaze, Jonathan melirik kedua pria tua itu. Bolehkah saya bertanya, jika saya memilih untuk berpihak pada salah satu dari Anda, apakah orang lain akan menyingkirkan saya? Akankah orang lain menyingkirkan saya? Jonathan mengajukan pertanyaan yang lugas, tetapi tidak ada yang menganggapnya tidak pantas. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengampuni nyawa Jonathan karena mereka menyadari Jonathan dan Blaze mungkin berguna bagi mereka. Jika bukan karena itu, kedua orang tua itu pasti sudah menghabisi mereka, bukannya menegosiasikan persyaratan dengan mereka. Namun, kedua orang tua itu tidak menjawab bahkan setelah mendengarkan kata-kata Jonathan. Jonathan dan Blaze mengerti bahwa kurangnya respon adalah cara mereka mengekspresikan sikap mereka dan menyiratkan bahwa mereka diam-diam menyetujui pernyataan Jonathan. Dalam situasi seperti itu, mereka masih bisa mundur, tapi kemungkinannya kecil. Jonathan mengerutkan alisnya dan merenung. Apakah kita akan diizinkan untuk bertahan hidup jika masing-masing dari kita bergabung dengan satu sekte? Aku akan mengampuni nyawa orang yang bergabung dengan Damos, celetuk Damoyed. Blaze, yang berdiri di satu sisi, berkata, tapi kau akan membantai orang yang bergabung dengan Seboxiasem, benar begitu? Pintar, jawab Damoyed sambil tersenyum ramah. Kalian berdua memiliki potensi besar. Membunuh Aetomoye dan Louis, yang katanya tidak dapat binasa, sudah menjadi bukti kemampuan kalian. Jika kalian berdua jatuh ke tangan Kenado, saya khawatir akan ada dua tambahan lagi di jajaran seniman bela diri alam ilahi. Aku tidak bisa berdiam diri dan melihat perbedaan kekuatan antara Damos dan Seboxiasem semakin melebar. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan tetapi untuk menempatkan Anda dalam situasi yang sulit ini. Sekarang, buatlah pilihan. Pilih sekte yang akan mendukungmu. Kemudian salah satu dari kami akan melakukan yang terbaik untuk mengamankan kelangsungan hidup Anda. Setelah mendengarkan pidato Damoyed, Jonathan menoleh ke arah Kenado. Kenado terlihat sedang bermeditasi dan hanya menatap Jonathan dan Blaze dengan tenang. Pada saat itu, tidak ada gunanya berbicara lebih lanjut. Jonathan dan Blaze seperti dua buah barang dagangan pada saat itu. Damoyed dan Kenado hanya menunggu Jonathan dan Blaze mengambil keputusan sebelum memutuskan apakah akan bergerak. Mata Blaze berkilat-kilat saat ia menatap Kenado. Karena Blaze adalah orang yang membunuh Louis, Kenado telah mengarahkan niat membunuh Blaze sejak kemunculannya. Blaze merasa Kenado tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah meskipun dia bergabung dengan Seboxiasem. Kita butuh waktu untuk berdiskusi, kata Blaze dengan dingin melalui giginya yang terkatup. Kenado melatih matanya yang keruh pada Jonathan dan Blaze untuk beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya sebagai tanda setuju. Blaze mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut melambaikan tangannya untuk mengisolasi dirinya dan Jonathan dari yang lain dengan menggunakan spatial prinsip. Damoyed dan Kenado sedikit terkejut dengan gerakan Blaze. Namun, mereka tidak membiarkan emosi mereka terlihat. Lagi pula, keduanya telah menutup area tersebut dengan menggunakan prinsip mereka. Itu tidak mungkin lagi bagi Jonathan dan Blaze untuk melarikan diri dari tempat itu menggunakan prinsip spasial.
Blaze menutup mulutnya dengan tangannya untuk mencegah Damoyed dan Kenado melihat gerakan bibirnya. Jonathan, jujurlah padaku, ada apa dengan kemampuanmu menyembuhkan luka dengan cepat? Sialan, kita terjebak dalam situasi hidup dan mati sekarang. Bagaimana bisa kau masih memikirkan masalah itu? Jonathan menutup mulutnya dan berteriak sambil menggertakkan giginya. Kita sekarang dianggap sebagai teman yang telah selamat dari cobaan bersama-sama. Bisakah kamu berhenti mengincar kartu trufku? Saya tidak mengingini apapun. Saya hanya memikirkan cara untuk bertahan hidup. Blaze marah dengan ucapan Jonathan. Dia buru-buru menambahkan, Jonathan, apakah kamu masih ingat teknik yang saya gunakan ketika saya membunuh Amil? Jonathan mengerutkan keningnya sambil berjalan menyusuri jalan kenangan. Blaze keluar dari dimensi dewa dan iblis beberapa saat setelah Jonathan dan Vikas meninggalkan tempat itu. Sedangkan Amil, dia dirasuki oleh kepala yang terpenggal di tangan dewa dan iblis dan berubah menjadi makhluk aneh berkepala dua. Pada saat itu, ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk membasmi Amil, Blaze memasuki kehampaan dan hanya memperlihatkan lengan yang memegang pedang untuk memotong kepala Amil. Namun, karena hal itu, kepala terpenggal yang misterius itu secara resmi mengambil alih Amil dan melarikan diri setelahnya. Mengernyitkan dahi, Jonathan mengangguk sambil menatap Blaze. Aku tahu, Anda mengulurkan tangan Anda dan memotong kepala orang itu. Blaze menjelaskan, aku tidak mengulurkan tanganku begitu saja. Itu adalah hasil dari keputusanku untuk tinggal di dimensi kekacauan untuk sementara waktu. Kemudian, dia berkata kepada Jonathan dengan nada rendah, aku juga bisa menarikmu ke dalam dimensi kekacauan. Itu adalah ruang yang sangat tidak teratur yang terisolasi dari kenyataan. Aku akan menanggung reaksi yang signifikan jika kita ingin bersembunyi di dalam dimensi kekacauan. Berdasarkan percobaan saya sebelumnya, saya bisa bertahan di sana paling lama 8 detik. Setelah keluar, aku harus memulihkan diri selama 3 bulan untuk mencapai pemulihan total. Menurut perkiraan saya, batas saya adalah sekitar 10 detik. Namun, jika Anda kemampuan generasi dapat bertahan untuk jangka waktu yang cukup, aku bisa menyembunyikan kita di dalam dimensi kekacauan lebih lama. Dalam hal ini, mungkin kita bisa melarikan diri dari sini. Apa kau serius? Jonathan menatap Blaze dengan ragu. Blaze, kurasa kau semakin mahir dalam menipu dan berbohong sekarang. Bagaimana jika kau membawaku ke dalam dimensi kekacauan dan meninggalkanku terdampar di sana? Blaze menatap Jonathan dengan bingung untuk beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas panjang. The Legendary Man Bab 828. Apakah kamu serius? Jonathan bertanya pada Blaze lagi sambil terengah-engah. Apa kau serius? Jonathan bertanya pada Blaze lagi sambil terengah-engah. Aku bersumpah atas kultivasiku, bukan. Apalagi yang kau inginkan dariku? Blaze membalas sambil menendang Jonathan ke samping dengan frustrasi. Kau harus percaya padaku sekarang, kan? Ya, saya percaya, jawab Jonathan. Dia kemudian menepuk-nepuk pakaiannya dan berdiri kakinya. Ayo kita lakukan apa yang kamu katakan. Mereka berdiri menghadap Damoyed dan Kenado. Damoyed melemparkan senyum yang menyenangkan. Jadi, apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Ya, jawab Jonathan dengan riang. Lalu, apa pilihanmu? Saat Damoyed mengajukan pertanyaan itu, Jonathan segera mengetahui dia menjadi target dari 2 aura pembunuh. Pilihan kami adalah... Jonathan mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di bahu Blaze saat dia berbicara. Namun, dia mengacungkan jari tengah kepada Damoyed dengan tangan kanannya. Brengsek kau, swoosh, retak, pedang tak terlihat dan senter ungu menabrak satu sama lain. Ini adalah jurus pembunuhan Damoyed dan Kenado. Mereka bisa dengan mudah membunuh Jonathan, tapi akhirnya mereka menabrak satu sama lain dengan kuat. Tepat sebelum serangan itu mengenai mereka, Jonathan dan Blaze dengan cepat menghilang dari pandangan dan menemukan tempat berlindung di dimensi kekacauan alternatif, yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari bahaya. Mereka mendapati diri mereka tergantung di dimensi yang aneh, dimensi yang tampaknya ada secara independen dari dunia yang mereka kenal, namun mereka dapat mengamati dunia luar dengan kejelasan yang luar biasa. Mereka melihat Damoyed gemetar karena marah dan tatapan ganas di mata Kenado. Bahkan, mereka melihat semua detail, termasuk riak yang dibentuk oleh tabrakan prinsip sebelumnya.
Mereka merasa seolah-olah sedang mengamati dunia melalui headset VR. Mereka melihat semuanya dengan kejernihan yang mengejutkan, tetapi mereka merasa benar-benar terlepas dari itu. Jonathan menoleh ke belakang untuk melihat reruntuhan kuil besar. Tidak ada yang berubah meskipun dia sekarang berada di dalam dimensi kekacauan. Blaze, ini luar biasa. Awalnya aku mengira bahwa memasuki dimensi kekacauan berarti memasuki keadaan kekacauan dan kekacauan, tapi ternyata sepertinya aku tidak mungkin salah. Jadi seperti inilah kekacauan dimensi kekacauan itu seperti apa. Ini bukan dimensi kekacauan. Blaze berhasil di sela-sela giginya yang terkatup. Sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Harta karun spiritualku saat ini melindungimu. Aku satu-satunya yang harus menderita akibat kekacauan yang ditimbulkannya. Jika kita berada di dimensi kekacauan yang sebenarnya dua orang tua di luar akan binasa hanya dengan menyentuhnya, apalagi kamu. Oh, saya mengerti. Jonathan tidak bisa merasakan situasi yang sebenarnya di dalam dimensi itu, tapi dia tahu. Kekuatan hidupnya melonjak ke arah Blaze. Dia menoleh ke arah Blaze, dengan ekspresi muram. Dengan setiap detik yang berlalu, kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras, dan dia tahu bahwa dia hanya punya 3 menit tersisa. Peti mati itu telah menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah meminjamkan kekuatan hidupnya kepada Jonathan lagi. Blaze, aku harus memberitahumu bahwa tenaga hidup kita hanya bisa bertahan selama 1 menit dan paling lama 30 detik. Blaze menatap Jonathan dengan kekaguman yang mengherankan. Matanya melebar dengan terkejut. Benarkah? Selama itu, tanyanya tak percaya. Jonathan bingung. Apakah 1 menit dianggap lama? Hei, kita menahan serangan balik dimensi kekacauan. Bertahan selama 30 detik saja sudah dianggap cukup mengesankan, kata Blaze sambil menghela napas. 1 menit sudah cukup bagi kita untuk pergi. Blaze berbalik dan membawanya pergi. Jonathan mengulurkan tangan dan memegang bahunya. Blaze, bisakah kau membuka portal? Aku ingin menyodok bajingan tua itu sampai mati. Blaze menoleh ke belakang untuk melihat Jonathan memegang tombak hitam yang dia dapatkan dari iblis dan Tuhan. Serius, Blaze menarik Jonathan dan berlari lurus ke depan. Jika kau tidak bersikeras mengebom mereka, kita pasti sudah kabur sekarang. Hei, itu sudah cukup. Aku berjanji tidak akan menyodok mereka. Berhentilah menarik telingaku. Jonathan melolong kesakitan. Mereka menerjang maju dengan kekuatan penuh, tanpa meninggalkan jejak. Pengekangan prinsip seperti kain hitam pekat yang menyelimuti Blaze saat dia menemukan dirinya berada di dimensi normal. Dia merasa benar-benar terputus dan terisolasi, tidak dapat merasakan apapun dari dunia luar, apalagi membuka portal untuk melarikan diri dengan Jonathan. Namun, prinsip di dunia luar tidak dapat mempengaruhi Blaze ketika dia berada dalam dimensi kekacauan. Dia dengan mudah keluar dari sana. Ayo pergi. Blaze dengan kuat menggenggam tangan Jonathan dan menuntunnya maju dengan langkah, dan mereka muncul di dunia luar lagi. Namun, mereka saat ini berada ribuan meter jauhnya dari tempat mereka memulai. Saat aura mereka muncul, Damoyat dan Kenado melihat ke arah mereka. Namun, Jonathan dan Blaze menghilang dalam sekejap. Kali ini, mereka telah pergi terlalu jauh untuk dideteksi oleh Damoyat dan Kenado. Jonathan dan Blaze berhasil melarikan diri. Damoyat, apakah ini hasil yang kamu inginkan? Kenado bertanya dengan tenang sambil menatap reruntuhan kuil bazar di puncaknya. Bab 829. Apa yang akan terjadi setelah saya kembali ke Canaya? Jonathan mengerutkan alisnya. Sesuatu memberitahunya bahwa Blaze sedang merencanakan sesuatu. Apakah dia tidak menyerah membujukku untuk bergabung dengan perang suci mereka? Blaze merenung sejenak sebelum menjelaskan, Canaya berada dalam situasi-situasi yang genting. Di sebelah utara, mereka bertetangga dengan Remdik, di sebelah barat dengan Barat, dan di sebelah timur oleh Jetroina. Ketiga negara ini adalah kuat dan mengincar sumber daya Canaya, membuat mereka menjadi ancaman perang yang konstan. Ketegangan hanya diperburuk oleh perselisihan internal di dalam Canaya, karena 8 keluarga terhormat menjadi semakin sulit diatur, menyebabkan para pembudidaya berpangkat tinggi tidak bekerja sama untuk menghadapi musuh dari luar. Satu-satunya hal yang berdiri di antara Canaya dan kekacauan total adalah kantor Asura, tetapi mungkin tidak cukup untuk menangani masalah internal dan masalah eksternal. Dapatkah Canaya mengatasi ancaman ganda ini dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas? Jonathan membuang camilannya dan bersandar di kursinya,
memberikan pandangan dingin pada Blaze, tatapan dingin. Penilaianmu terhadap Canaya bahkan lebih mengesankan daripada penilaianku. Terutama mengingat aku adalah Asura. Kau jelas memiliki banyak pengetahuan mengenai 8 keluarga terhormat. Itu pasti membutuhkan banyak usaha dan dedikasi di pihakmu. Tidak juga, jawab Blaze sambil melambaikan tangannya. Kau tahu aku hanya kompeten dalam pembunuhan dan penyusupan. Kami tidak bisa memastikan apa itu 8 keluarga terhormat yang misterius itu sampai kantor Asura melakukan penyelidikan, dan kami diberitahu semua informasi yang relevan. Jonathan memberikan anggukan singkat. Aku mengerti. Saya mengerti bahwa kiamat lebih dari mampu menyusup ke kantor Asura. Kenapa kau mengungkit situasi Canaya denganku? Apa itu hanya upaya untuk membantu saya dalam lebih memahami situasi? Atau apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan padaku? Tentu saja tidak, jawab Blaze sambil mengepulkan asap. Aku ingin membuatnya jelaskan padamu bahwa jika kau menginginkannya, aku bisa menciptakan kekacauan yang sangat besar dan malapetaka di wilayah barat dan Jetroina. Ini akan membuat mereka dalam keadaan tak berdaya, memungkinkan Anda untuk berhasil menaklukkan dan menggabungkan keduanya bangsa. Saya yakin Anda memahami persyaratan bagi saya untuk melakukannya. Kau ingin aku menjadi seorang ksatria? Jonathan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sebuah senyuman tersungging di bibir Blaze. Perang tidak akan terjadi di Canaya, melainkan akan terjadi di negara yang terpisah. Aku harap pengetahuan ini menawarkan beberapa tingkat kenyamanan. Blaze dan Jonathan muncul di sebuah rumah di tepi New Cave. Dua orang yang terjerat dalam pelukan penuh gairah ditikam oleh belati. Sekarat sebelum mereka bisa melihat siapa penyusupnya. Jonathan menatap Blaze dengan tatapan tidak setuju. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu bisa saja melumpuhkan mereka. Blaze duduk di sofa dan mengambil sebotol anggur yang belum habis. Dia memberikannya mengendusnya sebelum meneguknya dalam-dalam. Jonathan menjadi tenang, merasakan separuh dari kekuatan hidupnya di dalam dirinya. Bahkan jika Jonathan terluka parah, dia masih bisa membangun kembali tubuhnya dengan kekuatan hidup yang tersisa. Setelah meminum setengah isi botol anggur, Blaze berkata dengan riang, "Segel energi spiritualmu. Kita mungkin telah melarikan diri beberapa puluh mil, tapi siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam ilahi. Kita tidak akan seberuntung ini jika kita tertangkap lagi." Dia tidak menyuruh Jonathan untuk menyegel meridiannya. Yang dia maksudkan adalah bahwa Jonathan harus mengendalikan metode kultivasinya untuk memastikan itu tidak berkomunikasi dengan perputaran dunia luar. Setelah komunikasi terputus, energi spiritual di dunia luar tidak akan berfluktuasi. Tidak ada yang bisa mendeteksi lokasi Jonathan melalui fluktuasi energi kecuali mereka menggunakan energi spiritual atau indera spiritual mereka untuk menyelimuti tubuhnya. Jonathan duduk di seberang Blaze dan menemukan beberapa makanan ringan di bawah meja kopi. Dia membukanya dan mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ketika para kultivator bertarung, mereka tidak hanya menghabiskan energi spiritual mereka tetapi juga vitalitas mereka. Dalam satu hari, hidup Jonathan tergantung pada keseimbangan beberapa kali, yang mengharuskannya untuk melalui proses yang sulit untuk membangun kembali tubuhnya setiap waktu. Oleh karena itu, ia berada dalam kondisi kelaparan yang sangat parah karena kekurangan makanan. Jonathan menganggap makanan hewan peliharaan sangat lezat, apalagi makanan ringan. Setelah memakan makanan ringan, dia berbalik menghadap tempat tidur, yang dipenuhi dengan warna merah tua yang tidak menyenangkan dari darah yang tumpah. Kamu cukup haus darah, iya. Tidak heran kau dikenal sebagai yang terbaik dari pembunuh terbaik. Berhentilah bercanda, jawab Blaze sambil menyeringai. Kau telah menemukan hal yang mengerikan kebenaran dari prinsip of slaughter. Bagaimana mungkin kau bisa menuduh orang lain menjadi haus darah? Itu tidak masuk akal. Harus ada minimal jutaan orang yang telah tewas sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan Anda. Hanya dalam waktu 12 jam, kalian telah membunuh banyak sekali mahaguru sadaka tingkat tinggi di kuil Bazar. Apakah kalian sungguh-sungguh tidak peduli untuk kehidupan mereka? Kita berdua sama-sama pembunuh tanpa ampun. Jangan mencoba untuk menggambarkan dirimu sebagai orang suci. Jonathan membeku. Saya hanya membunuh mereka yang pantas mati. Itu murni pendapatmu. Blaze mengejek. Ingat Louis dan Aetomoye. Apakah mereka mengancam keluargamu atau melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Kita semua adalah pembudidaya, jadi tidak ada gunanya membahas hal ini. Saat Blaze berbicara, dia menyalakan cerutu untuk dirinya sendiri. Jonathan,
Berdoalah. Apa langkahmu selanjutnya? Kembali ke Canaya, jawab Jonathan tanpa ragu. Menurut perkiraan Aiden sebelumnya, Dorian hanya bisa bertahan hidup selama kurang lebih 2 minggu. Jonathan telah berada di sini selama 10 hari. Dia takut Dorian tidak akan mampu bertahan dalam waktu yang tersisa jika dia tidak kembali. Aku tahu kau pasti akan kembali ke Canaya, jawab Blaze sambil tertawa kecil. Petik 2. Maksudku, apa yang kamu rencanakan setelah kembali ke Canaya? Bab 830. Di tengah-tengah pasir kuning Misona, sebuah sosok melintas, dengan cepat menuju ke barat sambil meninggalkan awan debu kuning di belakangnya. Di tengah-tengah pasir kuning Misona, sesosok tubuh melesat, dengan cepat menuju ke arah barat sambil meninggalkan awan debu kuning di belakangnya. Saat itu, Jonathan telah melintasi perbatasan negara dan masuk ke dalam wilayah Canaya. Dari kejauhan, di sebelah barat gurun Sausa, dia melihat sisa-sisa gurun pohon poplar yang berdiri pada ketinggian kurang dari 100 meter. Ketika ia mendekat, senyum lebar mengembang di wajahnya saat ia melihat sebuah mobil yang diparkir di bawah pohon. Benar saja, tanah air saya memiliki keamanan yang jauh lebih baik. Saya telah memarkir mobil saya di tempat ini untuk waktu yang lama. Tapi, mobil itu masih ada di sini. Naik ke kursi pengemudi, dia mengeluarkan kunci dan memasukkannya ke dalam kunci kontak. Boom! Seperti air mancur, pasir kuning menyembur setinggi 20-30 meter, berhamburan ke langit. Jonathan berbaring di atas pasir kuning, kekuatan hidupnya menyembuhkan luka-lukanya dengan kecepatan kilat. Ark, seseorang memasang bom di mobil saya. Aku pasti akan membunuh orang itu jika aku tahu siapa yang melakukan ini. Geramnya melalui mengertakkan gigi, memelototi mobil SUV yang hancur berkeping-keping. Jonathan berlari cepat di sisa jarak 100 mil itu. Butuh waktu sampai matahari terbenam sebelum akhirnya dia melihat sekilas garis besar penjara Northern Crimson. Meskipun penjara Crimson Utara telah dihancurkan saat itu, rekonstruksi ada dalam agenda Angkatan Darat Misona. Masih ada penjaga bersenjata di tembok kota yang telah runtuh di sebelah barat. Melapor. Terdeteksi bahwa makhluk hidup mendekat dengan cepat dari barat dengan kecepatan 80 km per jam, dicurigai sebagai pembudidaya. Mengikuti perintah itu, para prajurit yang ditempatkan di dinding barat mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke arah barat. Di padang pasir, awan debu melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Tembak. Begitu perintah itu terdengar, dua letusan keras membelah udara saat dua penembak jitu di menara pengawas melepaskan tembakan. Denting. Denting, semburan cahaya keemasan berkilauan di hadapan Jonathan, dan dua peluru dari senapan penembak jitu memantul, satu demi satu. Anak-anak nakal ini waspada, Jonathan berkomentar dengan senyum puas setelah merasakan dampak yang sangat besar. Meskipun demikian, dia tidak melambat. Sebaliknya, dia menambah kecepatan dan menyerang ke arah penjara Crimson Utara. Karena penjara Crimson Utara adalah perhentian distribusi terakhir Misona, maka pemulihannya adalah yang terpenting. Sayangnya, tentara Misona telah menderita banyak kerugian besar. Meskipun ada 30.000 orang yang dipindahkan dari Angkatan Darat Zaidam. Tentara Zaidam dan Tentara Utara, mereka semua sedang dalam proses beradaptasi. Sebenarnya, hanya sekitar 4.000 tentara pembersih puing-puing yang berada di penjara-penjara Crimson saat ini. Hanya beberapa ratus tentara yang berjaga di luar, dengan hanya sekitar 100 di sisi barat. Dengan demikian, daya tembak pun terbatas. Karena alasan itu, peluru senapan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepala Jonathan meskipun ada suara denting pada perisai pelindung. Selama beberapa ratus meter terakhir, pria itu mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Sosoknya melintas begitu cepat bahkan dua penembak jitu yang luar biasa tidak bisa menguncinya. Brengsek kau, aku akan mati bersamamu. Melihat Jonathan sudah dekat dengan mereka, komandan di tembok kota meraung sebelum bergegas ke arahnya dengan dua granat di tangan. Hoa, menghindari komandan itu, Jonathan membuat segel tangan dan membatasi energi spiritual di sekitar pria itu. Setelah itu, dia menyambar dua granat, yang pinnya telah dilepas, dan melemparkannya jauh ke kejauhan. Puluhan meter jauhnya, dua ledakan yang teredam terdengar berturut-turut. Jonathan melambaikan tangan dan menghilangkan energi spiritual di sekitar komandan. Saya Jonathan Goldstein, teriaknya sekuat tenaga. Saya tidak peduli. Sambil mencabut belati, sang komandan mengayunkannya ke leher Jonathan.
Karena tidak punya pilihan lain, Jonathan kembali menggunakan energi spiritual untuk menahan pria itu. Dia memijat pelipisnya yang berdenyut dan bergumam, "Saya lupa bahwa identitas saya dirahasiakan untuk kalian semua." Saat melihat puluhan moncong senjata yang mengarah padanya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mencari-cari di dalam cincin penyimpanannya. "Ini adalah segel militerku. Aku Asura," Jonathan menegaskan. Dia melemparkan segel militer singa itu ke tangan sang komandan. Penyebutan Asura segera membuat hati sang komandan tersentak. Dia mengamati segel militer di tangannya untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia menelepon atasannya untuk memverifikasi identitas Jonathan dan mengesahkan pria itu sebagai Asura. Tidak ada yang pernah menduga Asura sendiri yang secara pribadi memeriksa para prajurit kemajuan dalam membersihkan puing-puing. Berita itu menyebar, mengakibatkan seluruh penjara Crimson Utara menjadi gempar. Jonathan menatap ke bawah pada 4.000 orang yang berkumpul di bawah. Tak terelakkan merasakan sentuhan kesedihan. Sebagai seorang kultivator, dia memiliki kekuatan militer atas kantor Asura dan bisa membuat seluruh dunia gemetar. Namun, 8 pasukan yang kuat sebagian besar terdiri dari pemuda berdarah dan darah. Dengan kata lain, mereka menjaga wilayah Canaya dengan tubuh fana mereka. Semakin Jonathan menatap tatapan tajam mereka, semakin besar tekadnya untuk menarik garis dengan Blaze. Bagaimanapun juga, satu lambaian tangannya memiliki kekuatan untuk membuat jutaan orang berjuang sampai mati, dan satu tatapan darinya sudah cukup untuk mengubah situasi partai. Mereka semua menganggapnya sebagai idola mereka, namun 90% dari mereka tidak tahu tentang identitas asli Asura. Bersambung.